Di balik reruntuhan kuno tembok besar Cina, yang menjadi salah satu keajaiban dunia, tersembunyi sebuah makam tua. Bukan makam biasa, tapi makam seorang nabi yang namanya bahkan tak banyak disebut dalam buku sejarah modern. Dan sejak penemuan itu, ribuan orang di wilayah Asia Timur memilih untuk memeluk Islam. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa nabi misterius itu? Dan mengapa makamnya berada di jantung peradaban kuno Cina? Pada tahun 2023, sekelompok arkeolog dari Cina melakukan ekspedisi lanjutan di bagian barat laut Tembok Besar di daerah terpencil dekat Provinsi Gansu, yang merupakan sebuah kawasan yang dulunya menjadi jalur utama jalur sutra. Tujuannya sederhana, yaitu menggali sejarah dinasti Han yang sempat hilang. Namun apa yang mereka temukan justru melampaui ekspektasi ilmiah. Di antara reruntuhan tembok tua dan puing-puing bangunan batu, mereka menemukan sebuah struktur bawah tanah yang tertutup rapat oleh lempengan batu berukir dengan kaligrafi kuno Arab dan Persia. Di dalamnya terdapat makam yang pada nisannya tertulis, "Ini adalah makam Nabi, hamba Allah, yang diutus kepada suatu kaum." Menurut berita yang viral dan beredar, makam tersebut adalah makamnya Nabi Zulkifli alaihi salam. Namun menurut para ulama dan sejarawan Islam klasik, makam Nabi Zulkifli dipercaya berada di salah satu dari 3 tempat berikut. Pertama, di kota Al-Kifl, dekat Najaf, Irak, yang bahkan namanya berasal dari nama Nabi Zulkifli. Kedua, di wilayah Syam, yaitu daerah yang mencakup Suriah dan sekitarnya. Dan ketiga, di Palestina. Meskipun ini adalah pendapat yang sangat minor, namun tidak ada dalil pasti dari Al-Quran ataupun hadis yang menentukan secara pasti di mana Nabi Zulkifli dimakamkan. Al-Quran menyebut bahwa jumlah nabi yang diutus oleh Allah mencapai 124.000 nabi, namun hanya sekitar 25 nama yang disebut secara eksplisit. Maka, sangat mungkin bahwa makam yang ditemukan itu bukanlah Nabi Zulkifli, melainkan salah satu nabi Allah lainnya, yang tidak kita kenal namanya, tapi tetap mulia di sisinya. Penemuan ini bukan hanya mengguncang dunia arkeologi, tapi juga mengetuk hati ribuan orang yang selama ini mencari kebenaran. Awalnya, para peneliti Cina mengira ini hanyalah makam seorang tokoh sufi atau pengelana dari Timur Tengah. Namun hasil uji karbon dari material dan jenazah menunjukkan usia lebih dari 3.000 tahun. Tulang belulangnya mengandung zat-zat mineral khas gurun Timur Tengah, bukan Asia Timur. Hal ini memperkuat teori bahwa ini bukan penduduk lokal. Yang lebih mengejutkan lagi, ditemukan pula manuskrip berbahasa Arab kuno yang menceritakan tentang seorang utusan Allah yang melarikan diri ke timur setelah kaumnya dibinasakan. Berita penemuan ini menyebar cepat, bukan hanya di kalangan akademisi, tapi juga masyarakat luas. Muslim di Cina yang selama ini hidup dalam tekanan menemukan harapan dan kebanggaan. Sementara warga lokal yang sebelumnya tidak mengenal Islam, mulai penasaran, membaca Al-Quran, dan menemukan kebenaran yang tersembunyi selama ribuan tahun. Masjid-masjid di sekitar wilayah itu mulai dipenuhi oleh mualaf. Jumlahnya mencapai puluhan ribu hanya dalam waktu 1 tahun setelah penemuan tersebut. Banyak yang berkata, "Kami tidak hanya menemukan makam, kami menemukan cahaya." Terkadang, kebenaran tidak muncul di tempat yang kita duga. Ia bersembunyi di balik tembok reruntuhan, bahkan sejarah yang nyaris terlupakan. Penemuan makam salah satu nabi di tembok besar Cina bukan hanya sebuah catatan sejarah. Ia adalah pengingat bahwa petunjuk Allah bisa datang dari arah yang tak terduga jika kita mau mencarinya. Demikianlah kisah penemuan makam seorang nabi di balik tembok besar Cina. Semoga kisah ini menambah wawasan, pengetahuan, dan keimanan kita semua. Wallahu alam.